Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Teguh. Di sini saya ingin menjelaskan uh, laporan dari mata kuliah Supply Chain Management dengan studi kasus pada UMKM Tata Kitchen. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Teguh dengan NIM 225 Langsung saja kita masuk ke latar belakang. Tata Kitchen merupakan suatu UMKM yang sudah berdiri sejak tahun 2020. UMKM yang biasa menyediakan jasa layanan catering, terus jasa layanan makanan harian untuk mahasiswa dan masyarakat sekitar UI, dan dengan tujuannya yaitu dengan tujuannya memberikan layanan makanan yang praktis dan terjangkau dengan kualitas rasa yang konsisten. Namun dengan seiring berkembangnya waktu, banyak 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 hambatan-hambatan yang dialami oleh UMKM Tata Kitchen itu sendiri. Seperti yang pertama yaitu adanya fluktuasi harga bahan baku yang terus menaik karena adanya inflasi setiap tahunnya. Lalu yang kedua yaitu adanya keterbatasan teknologi di mana pada UMKM Tata Kitchen itu sendiri belum adanya pemanfaatan teknologi khususnya pada pencatatan seperti pencatatan biaya produksi, uh, pencatatan data-data dari bahan baku yang ingin dibeli itu masih terbatas pada manual atau hanya dicatat melalui buku. Lalu untuk sistem kerja yang kurang baik di mana pada UMKM Tata Kitchen itu sendiri sistem kerjanya masih yang tidak seimbang atau yang tidak tetap di mana terdapat karyawan yang memiliki job yang tidak tetap atau job yang tidak semestinya dia lakukan. Jadi ada karyawan yang mendapatkan tugas yang berbeda-beda tiap harinya. Lalu di sini kita perkenalan dulu dengan UMKM Tata Kitchen. Tata Kitchen adalah usaha catering rumahan yang berfokus pada masakan rumah dengan cita rasa variatif, mulai dari olahan daging, sayuran, hingga makanan vegetarian. Saat ini memiliki 4 orang pekerja dengan berbagai layanan seperti layanan catering, layanan offline, dan layanan pesan antar melalui platform e-commerce. Untuk Tata Kitchen ini sendiri, eh, saat ini sudah dapat memproduksi sekitar 40 sampai 50 porsi per hari pada hari weekday seperti hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan pada hari Jumat, Sabtu, Minggu dari Tata Kitchen ini sendiri mampu memproduksi sekitar 550 porsi untuk catering yang biasanya dipesan oleh mahasiswa dari UII. Lalu untuk selanjutnya yaitu di sini ada rantai pasok dari UMKM Tata Kitchen di mana yang pertama yaitu adanya supplier atau pemasok. UMKM dari kita itu sendiri memasok bahan baku dari pasar-pasar tradisional seperti pasar pakem dan mm, ba- dan bakul-bakul sayuran lainnya. Lalu selanjutnya dari bahan baku yang sudah diperoleh tersebut, Tata Kitchen sendiri memproduksi bahan-bahan baku tersebut menjadi makanan sesuai pesanan pelanggan seperti ayam ayam teriyaki, ayam katsu dan lain-lain. Lalu jika ada sekiranya bahan-bahan yang mengalami atau diproses hanya setengah jadi, maka bahan-bahan tersebut masuk ke penyimpanan sementara. Lalu dari proses produksi yang sudah dilakukan akan dilakukan pengemasan sebelum dikirim kepada customer. Lalu untuk proses pengirimannya itu sendiri melalui pihak ketiga seperti Shopee Food, GoFood, dan Grab. Namun ada beberapa customer yang sering datang ke UMKM Tante Kitchen itu sendiri untuk memesan makanan secara langsung. Lalu selanjutnya makanan dikirim ke customer. Lalu di sini analisis kinerja dari rantai pasok itu sendiri. Dari eh, kinerja rantai pasok yang saya sudah wawancara kepada UMKM Tante Kitchen itu sendiri, proses lead time pada pengadaan bahan baku yaitu sekitar 2 jam dengan spesifikasi seperti eh,
dengan spesifikasi seperti perkiraan jarak dari rumah ke pasar, lalu memilih bahan baku, dan hingga kapan dia akan balik ke UM, akan balik ke rumahnya kembali. Dan diperoleh waktu sekitar 2 jam. Lalu rata-rata waktu digunakan untuk satu produksi adalah 4 jam dengan spesifikasi seperti pembersihan bahan baku, pengolahan, lalu pengemasan, dan lain-lain. Dan diperoleh waktu sekitar 4 jam untuk memproduksi beberapa unit, beberapa produk, atau beberapa kemasan dari makanan itu sendiri. Lalu untuk biaya penyimpanannya sekitar 400.000 untuk menyimpan bahan baku sekitar 1 bulan. Lalu di sini ada kepuasan yang diperoleh dari UMKM Tentak itu sendiri, dilihat dari rating yang ada di GoFood, diperoleh rating 4,8 dari 5. Lalu rating di Shopee Food diperoleh 4,7 dari 5. Lalu untuk masalah yang terjadi pada UMKM Tante Kitchen ini sendiri, terdapat 3 permasalahan yang saya peroleh, yaitu yang pertama, adanya kenaikan bahan baku yang tidak menentu setiap hari di pasar. Jadi UMKM Tata Kitchen ini sendiri merasa bahwa kenaikan harga bahan baku di pasar itu sangat menentukan harga jual yang ia berikan. Semakin tinggi harga jual, semakin tinggi harga kenaikan bahan baku setiap harinya, maka dari UMKM Tata Kitchen ini sendiri akan menyimbangkan dengan harga jualnya kepada pembelinya itu sendiri. Lalu distribusi tugas dan tanggung jawab antar karyawan belum diatur secara jelas dan sistematis. Pada permasalahan ini terdapat 4 karyawan yang semuanya bisa melakukan tugas eh, apapun. Seperti pada karyawan pertama bisa melakukan tugas memasak pada jam tertentu, tapi pada jam pagi memasak dilakukan oleh karyawan satu, dan pada jam selanjutnya karyawan satu itu akan melakukan aktivitas lainnya. Oleh karena itu, karena ketidakjelasan job desk, maka sistem atau alur kerja yang dilakukan oleh UMKM Tata Kitchen itu sendiri masih kurang efektif. Lalu yang ketiga itu sistem pencatatan stok dan produksi masih dilakukan secara manual, di mana sistem pencatatannya itu masih dengan menggunakan buku dan dilakukan secara satu persatu. Oleh karena itu, menurut saya hal itu dapat meningkatkan risiko kesalahan jikalau dari UMKM Tata Kitchen ini sendiri dalam keadaan yang mungkin lagi banyak pesanan atau orderan. Lalu di sini ada rekomendasi yang dapat dilakukan untuk UMKM Tata Kitchen ini sendiri. Yang pertama ada lean atau efisiensi proses, di mana untuk efisiensi proses ini dapat dilakukan dengan menata ulang layout dapur sesuai dengan alur kerja, dengan harapan alur kerja atau sistem kerja yang dilakukan lebih efisien. Lalu ada agile atau fleksibilitas, di mana penerapan jadwal kerja fleksibel dan melayani karyawan, di mana di sini dimaksudkan kepada sistem kerja yang dijadwalkan sesuai job desk masing-masing atau sesuai tanggung jawabnya masing-masing per individu. Lalu yang ketiga ada sustainability atau keberlanjutan, di mana menggunakan bahan baku ramah lingkungan dan mengurangi sisa produksi. Lalu keempat ada digitalisasi dengan mengganti pencatatan manual dengan aplikasi digital sederhana. Pada nomor 4 ini bisa menggunakan software seperti Spreadsheet atau Excel, atau mungkin dapat menggunakan Microsoft Word. Lalu yang kelima itu kemitraan dengan supplier. Bekerjasama dengan supplier tetap untuk mendapatkan harga stabil dan pasokan terjamin. Di sini dimaksudkan UMKM UMKM Tata Kitchen itu sendiri dapat terus menjalin hubungan dengan suppliernya agar dapat keuntungan yang terus berlanjut. Lalu kita masuk ke dalam kesimpulan, di mana kesimpulan yang dapat kita peroleh pada permasalahan ini yaitu fluktuasi harga
bahan baku, tugas karyawan tidak struktur, dan pencatatan manual merupakan masalah utama yang terjadi pada UMKM Tata Kitchen ini sendiri. Lalu untuk akar masalahnya yaitu terdapat pada lemahnya sistem manajemen internal yang ada pada UMKM Tata Kitchen ini sendiri. Lalu untuk solusinya terdapat tiga, yaitu penataan proses kerja, pelatihan SDM, digitalisasi, dan kerjasama dengan pemasok. Yang keempat, yaitu pembelajaran yang dapat saya peroleh, yaitu penerapan nyata sistem SCM dan meningkatkan kemampuan dalam analisis bisnis pada UMKM Tata Kitchen ini sendiri. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.